Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini 2 Agustus 2020, kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga secara online. Ibadah kali ini dilayani oleh Pendeta Agus Wiyanto dan Saudari Elisa Bernike Sunarko. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadahan ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Umat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara dan keluarga. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah minggu pada hari ini adalah arahkan hatimu kepada Tuhan Sang Roti Hidup. Firman Tuhan untuk mengawali peribadatan kita diambil dari Injil Yesaya pasal 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abdi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Your
Umat Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita dan mengaku setiap dosa serta pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa seluruh diri kami. Kami menyadari Bapa, Engkau adalah Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Allah yang menjadi sumber pengharapan namun juga kekuatan kami. Namun sebagai manusia yang lemah, kami sering kali bersandar kepada pengertian kami sendiri. Bersandar pada diri kami sendiri dan enggan mengikut jalan Tuhan. Ampunilah setiap kami ya Bapa. Karena kami percaya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan karena Engkau mengetahui setiap hal yang kami perbuat. Namun kami pun percaya bahwa kasih karunia Allah senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Dan karenanya dengan kasih karunia itu Allah kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbaharui hidup kami. Karenanya Tuhan, tolonglah kami. Dengan belas kasih Allah bentuklah kami. Sehingga kami boleh memperbaharui diri kami. Semakin hari menjadi semakin serupa seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan diri kami untuk senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Umat Tuhan, bagi setiap kita yang telah dengan sungguh mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, Tuhan telah menyediakan bagi kita berita anugerah yang pada hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karenanya biarlah kita senantiasa hidup di dalam damai dan cinta kasih seorang akan yang lain. Damai Tuhan beserta saudara. Sehingga
Umat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan kini di tengah kesempatan yang Tuhan anugerahkan itu kami sungguh rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Karenanya ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan sungguh siap untuk mendengarkannya. Biarlah Engkau juga boleh memakai hamba-Mu yang lemah untuk berkata-kata, sehingga boleh membagikan pesan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri ingin bagikan kepada jemaat Tuhan. Kami serahkan Bapa waktu perenungan ini ke dalam cinta kasih Kristus. Biarlah segala sesuatu yang terjadi adalah yang seturut kehendak Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, atas belas kasih-Nya, Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit dan juga memberi makan banyak orang. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21 sebagaimana video berikut. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan Sang Roti Hidup. Saudara-saudara, hari Jumat setelah PSBB selesai, seorang suami mulai bisa berolahraga lagi. Ia punya hobi bersepeda, goes bersepeda, ingin sekali mempunyai sepeda sendiri. Ia pergi ke toko sepeda, membeli sepeda, memilih sepeda, pilih ini, pilih yang satu lagi, yang enak, harganya 20 juta. Saudara-saudara, karena takut kepada istrinya, maka ia pulang membawa sepeda itu. Istrinya bertanya, "Sepeda baru ya, Pak?" "Iya, Ma. Pasti mahal itu." "Enggak kok, Ma. Ada yang lebih mahal. Papa ambil yang 3 juta, yang penting bisa dipakai." "Ah, 3 juta yang mahal. Kenapa enggak cari yang murah sih, Pak?" "Enggak apa-apa lah, Ma. Katanya teman Papa membeli ada yang 20 juta loh. Bahkan ada yang lebih dari itu. Papa cukup 3 juta saja.
itu sudah cukup untuk olahraga. Saudara-saudara, arahkan hatimu. Apa yang dipandang suami ini? Sepeda. Saudara-saudara, dia ngomong sama istrinya, 3 juta. Saudara, hari Sabtu sepeda itu dipakai olahraga. Hari Minggunya dipakai juga untuk olahraga. Saudara-saudara, hari Senin suami itu masuk kerja. Sepedanya ada di rumah. Nah, kebetulan jam 9 ada tetangga yang mampir, tetangga kiri rumahnya yang mampir ke rumahnya. Lalu bertanya, sepeda baru ya? Ya, itu sepedanya papa anak-anak. Mahal ya Jeng ya sepedanya? Enggak kok, enggak mahal. Cuma 3 juta. Ah masa lo Jeng? Mahal lo itu. Enggak, suami cari yang murah. Jeng, gimana kalau 3 juta aku beli 6 juta. Mbak serius mau beli 6 juta? Ya iyalah. Istri ini berpikir 3 juta dibeli 6 juta. Untung, tapi uangnya harus kontan ya Mbak ya, kontan ya. Oh beres. Sebentar kemudian tetangganya Mbak Tati keluar, lalu kemudian betul membawa uang 6 juta, saudara-saudara. Yang dipikir, yang diarahkan bukan lagi sepeda. Yang diarahkan adalah untung 3 juta. Beli 3 juta. Dijual 3 juta. Saudara, malam harinya suami pulang. Maka yang dilihat pertama kali sepedanya. Lalu dia bertanya, "Ma, kok sepedanya enggak ada?" "Oh, aku lupa papa." Sambil dia berlari ke kamarnya sambil membawa uang. Papa beli yang baru lagi deh sana. Ini loh. Uangnya 3 juta. Tadi dibeli Mbak Tati 6 juta. Aku untung 3 juta. Saudara, arahkan hatimu. Sang suami fokus yang dipandang sepeda sebagai yang utama. Istrinya lain lagi. Untung 3 juta. Beda cara melihatnya. Lalu apa cara yang kita pandang sekarang? Dalam hidup ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau firman Tuhan mengarahkan kita hari ini, arahkan hatimu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan sang roti hidup. Salah satu sifat yang menonjol dari Tuhan Yesus adalah belas kasih-Nya. Maka arahkan hati kita karena Tuhan tidak berubah. Cinta kasih-Nya tidak berubah, kasih sayang-Nya tidak berubah. Dan itu tidak hanya berlaku untuk 2000 tahun yang lalu, untuk umat yang ada pada saat itu, tetapi berlaku untuk kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Maka kalau kita mengarahkan hati kepadanya, Dia yang tetap tidak berubah. Zaman bisa berubah, zaman terus berubah, bahkan situasi juga terus berubah. Tetapi pandanglah kepada Kristus yang tidak berubah dengan belas kasih-Nya. Belas kasih-Nya itu nampak di dalam Dia memberikan waktunya. Dia memberikan perhatiannya secara personal. Dia juga bisa memberikan pertolongan dan mengembalikan hidup menjadi baik. Yesus memberikan waktunya kepada Nikodemus yang datang waktu malam-malam, diberi waktu yang cukup untuk dia boleh berbicara, mengungkapkan segala sesuatu pada Yesus. Juga seperti bacaan kita hari ini, Yesus yang bertolak ke seberang. Disitulah ada orang banyak. Lalu Yesus memberikan waktunya untuk melayani dengan mengajar. Saudara-saudara, Yesus memberi perhatian. Perhatiannya secara pribadi, secara personal.
Perhatian itu ditunjukkan misalnya kepada perempuan Samaria yang disingkirkan, yang diasingkan. Tetapi perhatian Yesus lebih dari cukup secara personalnya. Sehingga perempuan Samaria ini bertobat. Tuhan Yesus yang paling menonjol yaitu pertolongannya. Kita lihat saudara-saudara ketika ada kisah si lumpuh yang sedang menantikan air bergoncang di kolam Betsaida. Justru di situ dia yang selalu kalah dengan yang lain. Orang yang lebih cepat bisa melompat. Tetapi si lumpuh ini selalu tertinggal. Yesus sengaja memberikan pertolongannya. Dan Yesus mengembalikan hidup menjadi baik. Dalam kisah Sakius di dalam kehidupannya. Sakius yang semula hanya ingin melihat Yesus. Tetapi Yesus bertandang ke rumahnya dan memulihkan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara justru disitulah kita boleh belajar. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Sudahkah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Maka saudara-saudara bukan hanya tertarik kalau mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena tertarik seseorang bisa menjadi murid Yesus karena tertarik. Tertarik itu baru pesona dari luar. Tertarik itu baru getaran pertama yang harus dilanjutkan dengan langkah selanjutnya. Saudara-saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan tidak hanya sekedar perasaan senang aja, senang berada di dekat Yesus, senang bersama-sama Yesus. Semuanya serba tercukupi, semuanya serba terpenuhi. Bukan hanya itu saja, tapi apakah kita sudah mempercayakan diri kepadanya? Maka saudara-saudara yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita mengarahkan hati kepada Tuhan, maka saudara-saudara, apakah kita tahu apa yang Tuhan kehendaki? Lalu kalau tahu apa yang Tuhan kehendaki, maukah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Maka saudara-saudara kita diajak untuk melihat ada 3 langkah saudara-saudara. Arahkan hati kepada Tuhan. Justru disitulah ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengarahkan hati untuk mengenal kehendaknya. Mengarahkan hati untuk mengenal apa yang dia maui. Dan itu adalah langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua saudara-saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan berarti terus terfokus kepadanya. Memandang dia, memegang dia, memandang dia sampai dia tertikam. Kapan? Ketika dia memberikan cintanya. Maka saudara-saudara, langkah yang ketiga, kalau kita fokus memandang dia, bukan hanya pada awal-awal, bukan hanya di tengah-tengah langkah kita, tapi di dalam setiap langkah kita terus memandang dia, saudara-saudara. Maka yang ketiga, ajakan Kristus. Kita menjadi imitasio Christi. Makin serupa dengan dia. Hidup kita makin mencerminkan kehidupan Kristus. Hidup kita menjadi surat-surat Kristus. Bahkan hidup kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita lihat bacaan kita. Saudara-saudara, ada tipe orang, saudara-saudara. Nah, tipe yang pertama yaitu murid-murid. Jadi 12 murid, ini ada murid yang pasif. Lalu ada murid yang merespon, 2 yang merespon. Murid yang pasif di situ digambarkan sebagai murid yang mendengar perintah Yesus. Ya, ketika Yesus memberi perintah, kamu harus memberi makan. Mereka masih pasif. Mereka tidak tergerak. Mereka mendengar, ya. Mereka bukan mengarahkan hati kepada Tuhan, tapi masih mengarahkan pada diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, ada yang merespon.
Merespon ini saudara-saudara yang pertama digambarkan dalam Injil yang lain namanya Filipus. Meresponnya yang direspon yaitu masalah. Jadi yang dilihat adalah masalah saudara-saudara. Jadi yang dilihat adalah masalah di depan mata. Masalahnya lebih besar. Sehingga berkata uang sebanyak 200 dinar tidak akan cukup. Tempat ini sunyi, yang dilihat adalah masalah, maka yang ditemukan adalah serentetan masalah. Uang tidak cukup. Saudara-saudara, itulah murid yang pertama yang diwakili oleh Filipus di sini. Saudara-saudara, yang kedua ada yang merespon, tetapi justru meremehkan, merasa dirinya kecil, potensinya kecil, sehingga meremehkan potensi yang kecil. Ini digambarkan muridnya yang namanya Andreas. Saudara-saudara, di sini beda dengan Yesus. Kalau Yesus tidak melihat masalah, tetapi Yesus justru menginspirasi, memberikan semangat. Lalu dia mengatakan, bawa kemari kepadaku. Bawa kemari, datang kepadaku. 5 roti jelek, 5 roti biasa, 5 roti makanan sehari-hari. Bawalah kemari kepadaku dan lihatlah. Saudara-saudara, memandang kepada Yesus, berarti Yesus sanggup melakukan. Justru pada orang yang hanya terpaku pada masalah, lalu hanya menemukan masalah. Atau kepada orang yang kedua yang hanya melihat dirinya kecil, hanya bagian kecil yang tidak ada artinya. Justru di tangan Yesus akan mencukupkan semuanya. Lalu saudara-saudara, sebelum Yesus melakukan mujizatnya, Yesus mengajari, ayo lihat kepada seorang anak kecil yang memberikan 5 roti. 2 ikan justru di tempat yang sunyi. Saudara-saudara, itulah memandang Yesus. Anak ini pernah mendengar Yesus? Iya. Apakah anak ini tertarik? Iya. Tertarik lalu mengikuti Yesus. Anak ini hadir di dekat Yesus. Tetapi saudara-saudara, memandang Yesus tidak hanya berhenti menjadi belief. Saya percaya, saya yakin, saudara-saudara. Ketika diminta untuk tahap yang kedua yang namanya trust, diminta untuk menyerahkan bekalnya, 5 roti yang dia punyai, 5 roti yang mungkin dia butuhkan, 5 roti mungkin yang dia butuhkan nanti ketika dia pulang di dalam perjalanan yang panjang, dia harus menangsal perutnya. Justru roti itu diberikan. Memandang kepada Yesus berarti tidak ada ketakutan. Ia rela dan sudi menyerahkan. Menyerahkan milik yang dipegangnya. 5 roti yang ada padanya. 2 ekor ikan yang diserahkan, dipersembahkan melalui para murid. Saudara-saudara, itulah unsur trust. Bukan hanya belief, tetapi sampai dengan trust, bahkan sampai doing, berbuat. Dia tidak berpikir nanti gimana, perjalanan masih jauh. Iya, saat itu belum seperti sekarang, belum ada warung Padang yang buka 24 jam di mana kita bisa ada. Ketika membutuhkan makanan selalu buka, belum ada juga yang namanya GoSend dan sebagainya, ataupun kita beli Gojek, GoFood dan sebagainya, masih belum ada. Jadi sebetulnya belief bukan hanya memandang Yesus dengan percaya, bukan hanya di dekat Yesus, sampai dengan berbuat, berada di dekat Yesus, menyerahkan kepada Yesus tanpa takut lagi, dan itu yang dilakukan. Saudara-saudara, ini mengajari kita untuk berubah dari cara yang hanya melihat masalah, cara yang hanya menemukan problem, menjadi sebuah cara kreatif. Cara kreatif untuk mengikut Yesus dan menjalani sebuah misi.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka belajar percaya memandang Yesus Sang Roti Hidup adalah belajar seperti anak kecil yang bukan hanya pada level belief, percaya di mulut, tetapi menjadi sebuah trust dengan fokus kepada Yesus, bahkan sampai berani berbuat seperti yang dikehendaki Yesus. Percaya kepada Yesus bukan kepada yang lain. Percaya kepada Yesus karena Yesus tidak pernah berubah. Beberapa orang, saudara-saudara, lebih mengandalkan percaya mencari pegangan-pegangan yang lain. Mungkin itu adalah uang yang bisa menjadi pegangan kita. Percaya kepada Yesus, memandang Yesus, terarah, tertuju kepada Yesus. Berarti kita mau belajar seperti anak kecil ini. Ada orang yang memegangnya bukan uang, tapi yang lain lagi mungkin sebuah pegangan, sebuah jimat. Yang bisa memberi keyakinan, yang bisa memberi rasa aman. Yang lain dipegang adalah kuasa. Kalau saya mempunyai sebuah kuasa, kedudukan, jabatan, saya bisa menjamin sukses di masa depan. Saudara-saudara, tema hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan Sang Roti Hidup. Pandanglah Yesus, Yesus sebagai Musa baru. Maka tindakan Yesus selanjutnya, Yesus mengambil roti. Yesus mengucap syukur atasnya. Sementara orang banyak dipersilahkan untuk duduk di bawah. Duduk bersila di padang rumput. Yesus sedang memperagakan sesuatu di sana. Memperagakan seperti tuan rumah. Tuan rumah yang hadir di dalam sebuah perjamuan Yahudi pada masa itu. Jadi Yesus di sini, saudara-saudara, dia sama persis seperti Musa. Maka Injil Matius menggambarkan Yesus seperti Musa baru, mengulang kembali tindakan yang pernah dilakukan Nabi Musa di mana di padang gurun dulu, ketika Musa memberikan roti dari surga yang disebut roti mana itu untuk kebutuhan umat Israel. Sama dengan Musa yang baru dengan 5 roti, 2 ikan. Dia mampu bisa menangsal perut orang-orang dewasa. Bahkan lebih dari cukup. Bahkan tersisa. Yesus juga mirip melakukan tindakan seperti di perjanjian lama. Kisahnya yang dicatat ketika kisah Elisa. Elisa dengan 20 roti jelek. Untuk kebutuhan perut 100 orang. 20 roti jelek yang dipakai untuk mengenyangkan 100 orang. Lalu Yesus melampaui 2 nabi besar di perjanjian lama pada saat itu, saudara-saudara. Lalu di sini membuktikan Yesus sebetulnya sebagai tuan rumah. Tuan rumah yang sedang mengadakan sebuah perjamuan sukacita. Perjamuan kerajaan Allah telah dimulai. Sehingga roti tidak hanya dibagi-bagikan kepada para murid, 5 roti biasanya cukup hanya untuk 2 perut. 5 roti untuk 5.000 orang. Saudara-saudara, pesannya bagi kita apa? Pandanglah Yesus. Arahkan hatimu pada Yesus. Bukan mengarah kepada masalah. Ketika kita sedang berhadapan dengan masalah, dengan kesulitan yang ada di depan kita. Pada masa era baru yang disebut masa transisi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, justru disitulah saudara-saudara kita bukan hanya memandang pada masalah, arahkan hati bukan pada masalah, mengarahkan hati bukan pada bagaimana saya, potensi saya, tetapi justru saudara-saudara mengarahkan hati kepada Yesus. Hasilnya dari kekurangan terjadi kecukupan, dari ancaman kelaparan ternyata bisa dicukupi. Maka hari ini saudara-saudara kita diajar 3 hal penting. Saudara-saudara, yang pertama, marilah kita mengarahkan hati untuk percaya. Mengarahkan hati untuk percaya bukan hanya dengan logika kita, bukan hanya dengan pikiran kita, tetapi mengarahkan hati berarti mengarahkan seluruh hidupan kita untuk percaya kepada Tuhan.
Lalu setelah kita mengarahkan hati untuk percaya, maka mengarahkan hati untuk yakin. Yakinlah Tuhan yang mampu. Sehingga di situ saudara-saudara, Tuhan yang sanggup mengerjakan. Dan Tuhan yang akan terus mengerjakan. Mengarahkan hati kepada Tuhan, saudara-saudara, berarti itu yang akan terus menguatkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka jadilah seseorang yang haus akan Allah. Jadilah seseorang yang haus akan Allah, kemudian dia datang kepada Tuhan, itulah. Nah, setelah datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar datang, tetapi masuk lebih dalam. Sehingga disitulah saudara-saudara masuk di dalam misteri ilahi yang paling dalam. Dan akhirnya akan menjadi manusia, akan menjadi penurut-penurut Allah. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita. Saudara, sebagai penutup, saudara-saudara, ada sebuah pelatihan. Peserta, saudara-saudara, diminta untuk menyebutkan usia berapa saat ini. Peserta yang satu menyebutkan usia saya 40. Yang satu menyebutkan 38. Yang satu menyebutkan Agustus nanti saya sudah 45 tahun. Bapak yang pakai kacamata, badannya agak gemuk. Dia menyebut usia saya 51 tahun. Lalu fasilitator pelatihan itu mengatakan berapa rata-rata usia hidup orang Indonesia. Ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 70. Oke, kita buat rata-rata 70 tahun. Lalu tugas kedua, dari umur Anda sekarang, nah sekarang dari harapan hidup itu, kurangi umur Anda sekarang, sisanya berapa, saudara-saudara. Peserta mulai sibuk menghitung-hitung sisa usianya, ada yang masih pendek, ada yang masih panjang. Saudara-saudara, lalu fasilitator ini berkata lebih lanjut yang ketiga kalinya. Kalau begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalikan angka yang tersisa itu dengan 365. Itulah hari-hari kehidupan kita. Itulah hari-hari kehidupan kita yang akan kita jalani. Nah, setelah itu saudara renungkan, saudara bangkit dari kursi dan saudara katakan dengan lantang apa yang akan dilakukan. Saudara-saudara, peserta merenungkan sejenak setelah mengalihkan, lalu kemudian seorang berkata bangkit dari kursinya dan berkata, saya mau rajin olahraga, saya mau hidup sehat di sisa usia saya. Yang satu lagi mengatakan, saya akan rajin berdoa. Saya akan peduli dengan sesama. Usia saya tidak panjang. Yang satu lagi berkata, saya akan mulai merintis usaha saya. Saya ingin mencoba menjadi seorang wira swasta. Setelah lama saya bekerja. Saya bekerja kepada orang lain. Saya ingin menikmati hidup saya untuk saya bisa berwira swasta dan berusaha. Yang lain lagi mengatakan, saya akan memperhatikan orang tua saya. Selama ini saya terlalu sibuk dengan diri saya, dengan keluarga saya, dengan pekerjaan saya. Tapi ada satu bapak tua. Bapak tua ini belum bisa menjawab. Fasilitator masih menunggu. Orang lain masih menunggu. Tapi menunggu dengan keheningan. Menunggu dengan hening. Ditunggu berapa menit belum. Lalu tiba-tiba dia bangkit. Dia menggebrak meja dengan berkata, saya harus menikah. Saya harus menikah. Karena usianya 51 tahun. Saudara, 1 tahun kemudian dia menikah dengan gadis yang dikasihinya. Dan sekarang mempunyai anak kecil. Saudara-saudara, pandanglah. Pandanglah. Kalau fasilitator berkata, pandanglah sisa hidup saudara.
Sekarang firman Tuhan hari ini berkata, pandanglah, arahkan hatimu kepada Tuhan yang tidak berubah. Walaupun sisa hidupmu sekarang ini, sisa hari-hari yang dijalani ini, maka Tuhan tidak pernah berubah di dalamnya. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, maka jalani kehidupan kita. Pakai kehidupan kita dengan terus memegang tangannya, cari kekuatannya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat ini. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
is our God. Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God, and I will sing how great is our God. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan sikap sempurna dan keyakinan iman yang sungguh-sungguh, bersama umat percaya dan gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sang roti kehidupan yang senantiasa memenuhi kami dengan sukacita, mengenyangkan kami dengan damai sejahtera, bahkan juga menjamin hari demi hari kami. Dan saat ini Bapak, kami rindu menaikkan setiap syafaat kami. Kami rindu berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah gejolak karena pandemi yang masih juga belum berakhir. Kami mohon hikmat Tuhan boleh senantiasa memimpin, sehingga pemerintah kami boleh mengambil setiap langkah-langkah kebijakan, baik untuk mengatasi pandemi ini, maupun juga untuk mempertahankan bahkan memulihkan kondisi perekonomian yang saat ini sedang lemah. Namun kami juga rindu berdoa untuk setiap warga negara yang tinggal di negara ini. Kami mohon dengan hikmat Tuhan, setiap orang boleh memiliki kesadaran yang sama, sehingga memiliki tanggung jawab untuk boleh bersama-sama menjaga kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan, juga menjaga kehidupan orang lain yang Tuhan anugerahkan di sekitarnya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk rahmat Tuhan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Dan saat ini Bapak, gereja Tuhan mulai melakukan proses renovasi gedung gereja, khususnya atap gereja yang bocor. Sudah bertahun-tahun gereja merindukan proses ini dan kini Tuhan mengizinkan proses ini terjadi. Namun biarlah di tengah proses renovasi yang sedang berlangsung ini, kasih karunia Tuhan senantiasa nyata dirasakan. Penyertaan Tuhan juga nyata Tuhan anugerahkan di tengah gereja Tuhan. Sehingga baik setiap orang yang mengerjakan proses renovasi ini boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Dan pada akhirnya setiap umat Tuhan nanti boleh kembali beribadat di gedung gereja
dengan menikmati naungan kasih Allah yang nyata melalui proses renovasi yang sedang dikerjakan. Kami menyerahkan untuk setiap kebutuhan dana yang ada. Kami percaya Allah akan menyediakan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dengan setiap pergumulan yang dihadapinya. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap pribadi, sehingga di dalam kesusahan Tuhan memberi jalan keluar. Di dalam air mata Tuhan memberi penghiburan. Di dalam keputusasaan Tuhan memberi kekuatan. Kami menyerahkan setiap syafaat dan permohonan kami. Kami percaya Engkau Allah mengetahui segala sesuatu yang sungguh teramat kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan dan menyediakan segala yang sesuai dengan kebutuhan kami dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami, syafaat ini, ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukurnya dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, di minggu ini kami kembali boleh memberikan persembahan kami. Bapa, biarlah Engkau boleh memberkati persembahan yang sudah kami persembahkan. Biarlah Engkau juga boleh menolong setiap orang yang mengelola persembahan ini, sehingga semuanya dikelola dengan baik dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ingatkan kami ya Bapa, untuk kami pun juga mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita diutus untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah. Karena itu arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan dan percayalah pada pertolongannya. Kau perkasa
Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kita supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name
the